Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga kareba anak-anakku, tanah podo angka mana muki pada disi manang nawat diki mak guru si dia guru bahasa ogi temaka parluna. Ya nari itu ada cuku nenia ada cenga. Anak-anakku, angka si di pasat toriolo makeda unga tak bakae risubue nareko mompo nia soe pajani bauna. Kembang mekar di waktu subuh, dikala matahari terbit, wanginya sudah hilang. Petua tersebut bermakna, janganlah langsung percaya atau menampakkan kegembiraan jika mendengar bicara yang muluk-muluk, sebab mungkin akan berubah jika maksudnya telah tercapai. Sebelum Bapak melanjutkan materi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah mendengar kata cuku? Angka gamis sengi agar yasa cuku. Apakah kalian pernah mendengar kata cenga? Angka gamis sengi agar yasa cenga. Nah, inilah yang kita akan pelajari hari ini. Selama ki mak guru. Cuku merupakan kata dalam bahasa Bugis yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya menunduk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menunduk artinya condong ke depan atau ke bawah, kepala atau muka. Jadi, jika dikembalikan ke dalam bahasa Bugis, cuku artinya ipakitai lau yawai ulue yarega tapai. Cenga merupakan kata dalam bahasa Bugis yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah menengadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menengadah artinya melihat-lihat ke atas, menghadapkan muka ke atas, mengangkat kepala. Jadi, jika dikembalikan ke dalam bahasa Bugis, cenga artinya makita lauyase ipangolo lauyase tapai yarega yakai ulue. Jadi, cukup berarti melihat ke bawah. Itu artinya posisi kita ada pada atas. Kemudian, cenga berarti melihat ke atas. Berarti kita berada pada posisi di bawah. Nah, anak-anakku pakita maca. Kita merupakan makhluk sosial yang setiap hari berinteraksi kepada orang lain. Baik itu orang tua kita di rumah, kakak, adik, sampai guru-guru kita di sekolah, serta teman-teman kita. Nah, di dalam proses interaksi sosial, kita terkadang menggunakan cara berbahasa yang berbeda. Hal ini tentu bisa saja kalian sadari, pun bisa juga sama sekali kalian tidak pernah menyadari. Contoh, jika kalian berbicara kepada bapak kalian atau ibu kalian, tentu saja sangat berbeda jika kalian berbicara dengan adik atau orang yang lebih muda daripada kalian. Anak-anakku, sebelum lebih jauh dan lebih detail kita membahas tentang ada cuku dan ada cenga, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang pelapisan sosial dalam masyarakat Bugis. Secara tradisional, masyarakat Bugis dibagi menjadi 3 lapisan sosial, yaitu 1. Masyarakat Arung, 2. Masyarakat Tosama, dan yang ketiga masyarakat Ata.
Secara berurutan, Bapak akan menjelaskan tentang 3 pelapisan sosial masyarakat Bugis. Yang pertama, masyarakat Arung. Dahulu, Arung itu adalah orang yang memerintah, yakni orang yang senantiasa berdiri di barisan terdepan menunjukkan orang banyak jalan kebaikan. Itulah sebabnya dalam bahasa Bugis, kata arung sering didekatkan maknanya kepada kata jarung atau dalam bahasa Indonesia jarum. Dalam hal ini, jarum itu dalam kegiatan jahit-menjahit selalu tampil pada posisi terdepan sebagai penunjuk kebaikan bagi benang. Atas dasar ini, seorang arung yang karena satu dan lain hal berbuat amoral, yang berarti kehilangan kepercayaan sebagai pemandu kebaikan, diasingkan dan dicabut kearungannya. Sekarang masyarakat Arung dikenal terdiri atas keluarga-keluarga keturunan raja atau bangsawan. Kepada mereka diberikan gelar ataupun sebutan-sebutan tertentu, misalnya Andi, Peta, Baso untuk pria, Besek untuk wanita, Puang, dan lainnya. Sebutan Andi merupakan bagian dari nama kecil, sedangkan Peta merupakan bagian dari nama gelaran yang diberikan kepada mereka yang dipandang dewasa. Misalnya karena telah menikah, menduduki jabatan tertentu dalam masyarakat, atau memang tua karena usia. Misalnya Andi Serang, Peta Tobo, Peta Imam, Peta Desa, Peta Camak, Peta Kali, Andi Baso Amir, Andi Bese Momo, Puang Baso, Puang atau Peta Baso atau Bese, dan sebagainya. 2. Masyarakat Tosama. Tosama atau orang biasa mengacu pada masyarakat umum. Istilah lainnya yaitu Todeceng atau orang-orang baik, atau Tomaradeka atau orang merdeka. Semuanya mengacu pada masyarakat kebanyakan yang secara ekonomis mandiri, tidak bergantung pada kehidupan atau belas kasihan seorang raja atau bangsawan. Karena merasa terpandang juga dari mereka, tidak ada yang bersedia menjadi ibu penyusu bagi putra-putri Arung manapun. Pada masyarakat Tosama juga terdapat sebutan-sebutan tertentu, misalnya uwa atau paman, pua atau bibi, ama atau ayah, dan ina atau ibu. 3. Masyarakat Ata. Seorang menjadi bagian dari masyarakat Ata atau hamba sahaya karena beberapa faktor. Pertama, ia menjadi tawanan perang. Kedua, ia terlilit utang besar yang tidak dapat ditebusnya. Ketiga, ia melakukan perbuatan sirik, yaitu kriminal atau amoral sehingga nyawanya terancam, kecuali hidup mengabdi kepada keluarga seorang arung yang memerintah. Keempat, ia hidup melarat. Warga masyarakat Ata tahun-tahun terakhir ini makin tidak terdeteksi, baik karena perkawinan campur dengan masyarakat lain maupun karena ekonomi sudah maju. Tidak sedikit di antara mereka yang hidupnya setara atau bahkan lebih baik daripada warga masyarakat Tosama dan Arung. Pendidikan mereka pun tidak terbedakan dengan warga masyarakat lainnya. Rilala ngasih pak bicara ngetak idi ogie, lauri padata rupa tahu mabiasa ni ripake duompungan warekada. Ia naritu ada cuku nenia ada cenga. Ada cuku ia naritu ada napuadai tau matoa lauri ana apona. Sewai guru lauri guruna, punggawai lauri surona, poncona set dia tahu matoae lau ritau loloe. Nah, perhatikan contoh di samping. Contoh ada cukup. Jokkano magati lau sikolange. Nasaba matanre ni asoe pakolingi Jokkano magati
lau asikolange nasaba matanreni asoe. 2. Ikona gandengi andrimu lau mangaji. Pakolingi, ikona gandengi andrimu lau mangaji. Mataluna, aja mutuli telak lau masikola. Pakolingi, aja mutuli telak lau masikola. Itulah contoh ada cukup yang mana dia menggunakan beberapa kata yang cukup kasar seperti jokano, ikona, dan aja mutoli. Nah, ya tosi riasengnya ada cenga, ia naritu ada ia biasai napuada anak apoe lauri tomatuana, anak sikolae lauri guruna, suroe lauri punggawana, andrie lauri daina rilain topa paimang. Nah, perhatikan contoh di samping Bapak. Masih dina, idimi uran nuang patujunga laleng bara pede makesingi jamaku. Pakolingi, idimi uran nuang patujuka laleng bara pede makesingi jamaku. Maduana, launi mai wantaraki letu ribolata. Pakolingi, launi mai wantaraki letu ribolata. Mataluna, iya pa tiwiraki taseta lau kantoroe. Pakolingi, iya pa tiwiraki taseta lau ri kantoroe. Yenaro contohna ya regarapanna ada cengae. Nah, anak-anakku pak kita maca erona dendre aguruang aga riaseng ada cuku nenia ada cenga. Jika diperhatikan ternyata ada cuku itu merupakan kata-kata yang kasar atau makosara dalam bahasa Bugis. Dan ada cenga merupakan kata-kata yang halus atau dalam bahasa Bugis halusu. Nah, sampai di sini kalian pasti telah memahami mengenai kedua pilihan kata tersebut. Sisa kalian memilih siapa yang akan kalian hadapi dan akan kalian ajak berbicara. Tentu kalian tahu dan dapat menjunjung tinggi yang namanya adab-adab berbicara kepada orang lain. Ingat nak, sangat mudah mengetahui kualitas seseorang. Simak ucapannya dan perhatikan perilakunya. What? Makoniro denre sidia gurua basaugi tenapodo engke puange mak bere baraka nania pamase nawat diki pahangi nania pigaui nawat di mancaja palang lau idi makuto papaimang lau ripak bicarae. Minggu paimang mamuare yang kamopi yale ngadisingang atau maguru si paimang si di pak disengeng ya naritu majas ya rega leco ada. Kuniro anak-anakku pak kita maca aja tak lupai mapake masker nareko masuki bolae pak biasa ya leta iselimata riolo narimundin naga ukata aja ta silele jarega sibelaki side jadi cena nareko deto gaga paraluta onroki paraga ribolae karena podo napabeleki oleh lasa virus corona. Salaman gitu pada salamat ki wali-wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.